Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, ini kita lanjut ya ke bab yang kedua, yaitu pembuatan larutan. Di sini yang pertama, larutan dia campuran homogen antara dua zat atau lebih yang berbeda jenis. Larutan terdiri dari dua macam, yaitu zat terlarut dan pelarut. Zat terlarut istilahnya solut, pelarut istilahnya solvent. Kemudian berdasarkan banyak jenisnya zat yang menyusun larutan dibedakan menjadi tiga. Ada larutan biner tersusun dari dua jenis zat, terner tiga jenis zat, kuartener tersusun dari 4 jenis zat. Kemudian, menurut sifat hantaran listrik ada larutan elektrolit dan non-elektrolit. Ini biasanya kalian jelaskan di kimia dasar teori ya. Nah, larutan yang berupa elektrolit bisa menghantarkan arus listrik. Nah, itu dia berupa larutan asam, basa, atau garam. Tahu ya garam? Garam adalah campuran dari asam dan basa. Gitu. Kan kalau kita di praktek kimia dasar, asam ditambah basa, nah hasilnya produknya berupa garam plus air. Gitu ya. Berarti sini garam adalah campuran asam dan basa. Kemudian larutan non-elektrolit di sini tidak menghantarkan arus listrik. Contohnya apa? Larutan-larutan non-polar, larutan organik. Nah, dia ya. Pelarut organik itu contoh larutan-larutan non-elektrolit. Kemudian menurut kemampuan melarut ke dalam pelarut pada suhu tertentu dibagi menjadi larutan tak jenuh, jenuh, dan lewat jenuh. Kemampuan melarut ya. Jadi kalau larutan tak jenuh, istilahnya unsaturated solution, di sini dia masih bisa melarutkan zat terlarut. Kalau larutan jenuh, di sini saturated solution, dia mengandung zat terlarut maksimal. Kemudian kalau di sini larutannya lewat jenuh, dia melebihi jumlah maksimal, istilahnya super saturated. Jadi kalau di sini melebihi jumlah maksimal, dia sudah tidak bisa melarutkan lagi. Jadi kalau tak jenuh itu masih bisa melarutkan zat terlarut gitu ya. Kalau jenuh di sini jumlah maksimal zat terlarutnya. Kemudian kalau yang lewat jenuh di sini, dia sudah tidak bisa melarutkan zat lagi, zat terlarut itu, gitu ya. Jadi ada endapan di bawah ya, seperti endapan lah ya, garamnya tidak larut di bawah gitu. Itu dia kalau sudah lewat jenuh. Konsentrasi, nah, ada konsentrasi sini menunjukkan bagian zat terlarut, banyaknya zat terlarut dan pelarut yang ada dalam larutan. Ya, menunjukkan bagian antara solut dan solvent. Konsentrasi terbagi secara kualitatif dia dibedakan menjadi dua, istilahnya larutan pekat dan ada larutan encer. Pekat itu istilahnya concentrated. Kalau encer istilahnya dilute. Kemudian jenis-jenis konsentrasi ada banyak. Nah, hari ini yang kita bahas 3 ya. Pertama konsentrasi molar, satuannya M. Nah, namanya dia molaritas, menunjukkan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Ini molaritas itu dari mol per volume. Mol sendiri apa? Massa per mr. Gitu ya. Berarti di sini dia jadinya kalau mol di sini bawahnya liter, tapi kalau di sini milimol, di sini volumenya boleh mililiter. Contohnya, berapakah molaritas dari NaOH 4 gram dilarutkan dengan aqua sampai volumenya 100 mili. Nah, kita bisa pakai cara gini ya, molar, mol per volume. Kalau di sini dia harus liter, ya. Kemudian kalau kita mau, boleh juga pakai yang ini ya, molar sama dengan massa per mr kali 1000 per volume. Ini boleh. Jadi kalau ini kan sama dengan massa per mr dibagi volume dalam liter. Tapi kalau yang ini volumenya harus dalam mililiter. Kalian boleh pakai dua ini. Ibu nanti akan pakai yang ini ya. Berarti molaritas NaOH massa per mr 1000 per volume, masanya 4 gram, mr-nya itu 40 gram per mol, 100, 1000, volumenya 100 mili. Jadi kalau ada angka 1000 di sini mili. Ya, ada angka 1000 di sini mili, karena 1000 ini adalah faktor konversi dari mililiter menjadi liter. Ini dicoret, masih 10. Gramnya dicoret, 4-nya dicoret. Di sini 10 dengan 10 ini dicoret, jadi hasilnya 1 ya.
1 mol per liter atau 1 molar. Udah, ini hasilnya. Gitu ya. Berikutnya yang kedua adalah persen. Banyaknya zat terlarut dalam 100 bagian campuran zat, persennya ada berupa persen berat, persen volume, dan persen berat per volume. Sebenarnya ada 3 macam ya. Kalau persen berat itu dia B per B, persen volume V per V. Kalau persen berat per volume B per V, gitu ya. Di sini dia diperoleh dari berat zat dibagi berat total kali 100%, ini volume zat dibagi volume total kali 100%. Contohnya, yang kedua persen. Yang pertama, berapa persen Na terdapat dalam 80 gram NaOH? Nah, berarti ini kita pakai persen Na. Nah, berarti bisa kita cari dari AR Na dibagi MR NaOH kali 100%. Ini kalau persen Na berarti sebenarnya data gramnya tidak dibutuhkan ya. Sebenarnya nggak ada data gramnya nggak apa-apa. Kecuali kalau berapa gram Na terdapat dalam 80 gram NaOH, nah itu baru kita pakai nanti data 80 gramnya gitu ya. Jadi ini kita pakai perbandingan AR dengan MR biasa. Na di sini 23 dibagi 40 kali 100%. Coret-coret. 10 dibagi 2, 5 bagi 2, 2. Berarti 23 kali 5 dibagi 2 persen. Dikali ini. 5, 2,5. 23 dikali 2,5%. Hitung sendiri ya ini ya, hitung sendiri. Lanjut yang kedua. NaCl sekian gram dilarutkan dalam air sampai volume akhir 100, densitasnya sekian, berapa persen massa larutan tersebut. Oke, persen massa NaCl, volume akhirnya 100 mili, densitasnya sekian. Nah, ya, oke. Jadi, ini ada massa zat terlarut. Nah, massa larutannya, massa totalnya, itu bisa kita cari dari volume akhir ada densitas di sini. Kita ingat-ingat, densitas itu istilahnya rho ya, massa jenis juga sama. Berat jenis, massa jenis, densitas sama. Rho itu M per V. Berarti kita kalau mencari massa, berarti rho dikali V. Rho-nya, densitasnya 1,023 gram per mili. Volumenya 100 mili sama dengan massa. Massanya berarti 102,3 gram. Mili-mili dicoret. Oke? Nah, ini kita bisa menghitung persennya. Berarti persen massa larutan. Nah, berarti massa si NH4Cl dibagi massa larutan atau total gitu ya, atau total massa larutan, boleh larutan aja ya, kali 100%. Massa NH4Cl 8,2 gram, massa larutannya ini tadi kita hitung 102,3 gram kali 100%. Udah, hitung sendiri. Nah, gitu ya. Oke, next. Soal yang ketiga. Oh, kita sampai ini aja ya, sampai 2. Soal yang ketiga. Sebentar. Asam sulfat 95% sebanyak sekian 10 mili, densitasnya sekian, terlarut dalam air. Berapakah konsentrasi larutan asam sulfat ini dalam satuan persen massa? Oke. Berarti kita cari pertama dulu H2SO4. Dia 10 mili. Rho-nya, maaf, sini rho ya. Rho-nya 1,834 gram per mili. Dia kadarnya 95%.
pelarutnya 100 mili, rho-nya 1 gram per mili. Oke, mari kita hitung. Pertama ngitung volume massa ini dulu ya. Dia 10 mili. Ingat, rho M per V. Mencari M, rho kali V. Rho-nya 1,834 gram per mili. Volumenya 10 mili. Ketemu massa si asam sulfat. Masanya berarti mili coret-coret 18,34 gram. Nah, ini itu kan kalau dia si asam sulfatnya 100%. Kita kan asam sulfatnya hanya kadarnya 95%. Berarti kita hitung. Berarti massa asam sulfatnya ini massa yang 100% ya. 95 per 100 dikali 18,34 gram. Berapa gram? Oke, sudah. Nah, berikutnya persen massanya berarti massa si H2SO4 yang 95% dibagi massa total kali 100%. Massa ini tadi yang umpamakan sini X ya, X gram dibagi massa total adalah apa? Massa air plus massa H2SO4 kali 100%. X gram yang kalian hitung tadi dibagi massa air kan juga dia di sini 100 mili 1 gram per mili, berarti 100 kali 1 ya, sama dengan 100 gram air. Ditambah X gram kali 100%. Udah ketemu berapa persennya? Gitu. 4. Alkohol 70% sebanyak 25 mili dicampur dengan 75 mili air, maka berapakah konsentrasi larutan alkohol yang terbentuk dalam persen volume? Oke, berarti volume alkohol 70/100 kali 25 mili. Berapa mili? 2,5 kali 7 14. 14 tambah 3 17,5. 17,5 mili. Dicampur dengan sekian air, maka berapakah konsentrasi alkohol? Oh, berapakah konsentrasi larutan alkohol yang terbentuk? Oh, benar. Oke. Persen volume yaitu berarti volume alkohol dibagi volume total kali 100%. Volume alkohol 17,5 mili dibagi volume totalnya berarti 17,5 mili ditambah 75 mili air kali 100%. Udah dihitung nih berapa nih, 17,5 dibagi ditambah 15, 80, 90, 92,5 ya kali 100%, bla 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 persen. Hitung sendiri ya. Oke, next nomor 5. NaOH 20% B per V. Berapakah molaritas dan normalitasnya? Yuk. Di sini 20% B per V itu artinya berapa? 20 gram dalam 100 mili. 20% kan 20/100 ya. Dia 20 gram massa, berat satuannya gram, volume satuannya mili di sini. Nah, udah kita hitung aja. Molaritas berarti massa per mr 1000 per volume. Masanya tadi 20 gram, mr NaOH itu 40 gram per mili. Bisa dicari di tabel periodik juga boleh.
volumenya di sini 100 ml. Gramnya coret-coret ya. Maaf, bukan mili nih, gram per mol. Jret-jret. Ini atas bawah 20 dibagi 4 5 molar. Nah, di sini normalitas NaOH karena di sini valensi basanya 1, dia sama dengan molaritas NaOH. Sama dengan juga 5 normal. Berarti 5 molar sama dengan 5 normal karena valensi OH-nya sebanyak 1. Ya. Nomor 6, NaOH 10 molar. Itu dia berapakah kadarnya? Kita hitung. 10 molar itu artinya 10 mol per liter. Oke? Kan mol per liter itu sama dengan molar. Berarti artinya 10 mol dalam 1 liter larutan. Oke. Di sini bisa kita cari apa? B per V. B per V saja ya. Kadarnya ya. Di sini kadar B per V atau B per B gitu. Kadar B per V 10 mol. Nah, yuk kita hitung dulu. 10 mol berarti massa per mR NaOH. 10 mol massa dicari. mR NaOH kan 40 ya. Nah, berarti berapa dia? 400 gram ya. Berarti persen B per V yaitu massa C NaOH dibagi volume NaOH. Massanya itu tadi 400 gram. Volumenya 1 liter. Sama dengan 1000 ml. 4/10. 40 ya. Maaf, di sini ada kali 100%, Ibu lupa ya. Sama dengan 40%. Ini. Kalau kalian mau B per B juga sama. Mau B per V, mau B per B. Karena apa? Air, di sini kan intinya apa? Pelarutnya air ya. Pelarut air itu dia rho-nya kita anggap sama dengan 1 gram per mili. Jadi mau dia B per V, mau B per V, mau B per B sama. Di sini kalau per V berarti sini 1000 mili, kalau per B per B di sini akan 1000 gram. Karena 1000 mili sama dengan 1000 gram. Pelarutnya air. Densitas air adalah 1. Gitu ya. Udah ini selesai sampai nomor 6. Silahkan dipelajari baik-baik. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.